Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih proses lifting and erection khusus untuk konstruksi bangunan bentang lebar. Sebenarnya proses lifting and erection ini juga ada pada bangunan-bangunan sistem yang lain, misalnya dalam hal ini bangunan bertingkat rendah ataupun lebih bangunan bertingkat tinggi. Istilah lifting and erection itu umumnya ada dan biasanya itu yang menggunakan bahan-bahan pracetak gitu. Di dalam penggunaan bentang lebar kita juga tahu bahwa sebenarnya pracetak itu juga bukan hanya untuk beton ya, melainkan juga untuk bahan misalnya metal gitu. Bahan metal itu juga cetaknya di pabrik biasanya. Walaupun demikian ada juga kita membeli batang-batang dalam panjang yang panjang gitu ya, modul yang memang panjang yang aslinya pabrik. Kemudian kita potong-potong, kemudian kita las, kita sambung itu di tempat itu juga bisa gitu. Namun memang waste-nya atau sampahnya atau limbahnya nggak bisa diolah. Tapi kalau di pabrik relatif mereka atau pabrik itu punya tempat pengolahan limbah yang potongan-potongan yang sisa gitu. Oke, nah apa saja peralatan pengangkatan atau lifting? Sebenarnya tadi soal lifting itu sudah dilihat di contoh video yang di pertemuan 1 ya. Situ di video yang pertama di situ ada video yang dicantumkan. Nah, Anda bisa lihat bahwa proses lifting atau pengangkatan itu bagaimana gitu. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah apa saja sih komponen-komponen yang ada pada lifting and erection. Yang pertama adalah peralatan pengangkatan. Pengangkatan itu ada lifting beam. Ini adalah balok untuk mengangkat material yang besar. Biasanya ini sampai balok girder begitu ya. Nah, ini di bawah sampai ini dengan peralatan ini. Kemudian ada spreader beam. Spreader beam itu untuk balok yang untuk menyebarkan beban, jadinya bisa lebih terangkutnya lebih rata gitu ya. Nah, kemudian ini adalah tata cara pembebanan pada pengangkutan. Jadi di mana harus diletakkan titik-titik pengangkatan. Nah, titik pengangkatan itu misalnya di gambar ini kita lihat. Nah, ini tuh biasanya kalau kita lihat di balok atau balok beton bertulang itu biasanya ini balok misalnya. Nah, di sini ada besi ya yang nongol gitu, lengkung gitu. Nah, itu adalah unit handlingnya. Ini adalah untuk handling. Nah, disinilah nanti itu dicapit atau dikaitkan dengan tali, kemudian nanti diangkat gitu. Penanganan handling atau penggunaan handling atau pemasangan unit capitan ke dalam tangan-tangan handling ini itu juga harus hati-hati. Hanya boleh beberapa kali saja di dalam pengangkatan gitu ya. Jadi nggak boleh terus diangkat gitu. Makanya ada yang disebut dengan perencanaan lifting. Nah, yang kita akan bahas sedikit saja di slide selanjutnya. Nah, kemudian kita lihat komponen yang lain yang dibutuhkan adalah propping. Propping ini adalah ini ada yang vertical propping, ada juga yang diagonal propping atau pull push propping. Jadi nanti di sini bisa di-adjust gitu. Nah, kemudian ini juga sama, ketinggiannya juga bisa di-adjust atau disesuaikan dengan ketinggian yang dimaksud dan kemiringan yang tertentu juga yang dimaksud. Kemudian ada istilah atau komponen strong back atau climbing formwork. Nah, ini adalah untuk pekerjaan yang naik ke atas. Biasanya sih ini untuk bangunan tinggi ya, yang ada core-nya. Nah, itu nanti bekisting ini akan ke atas, perancah ini akan ke atas. Nah, kemudian lainnya adalah gantry crane. Gantry crane ini nanti lebih banyak ditemukan biasanya di pabrik ya, karena untuk mengangkut dari satu station ke station yang lain materialnya. Kemudian ada mobile crane yang dapat berpindah-pindah karena ada mobil gitu. Kemudian ada yang tower crane. Tentunya kalau tower crane ya bisa bangunan bentang lebar, bisa juga bangunan tinggi sebenarnya. Seperti yang di video tadi tautan eksternal, Anda juga bisa lihat ya, ada tower crane juga di dalam animasi tersebut gitu. Kemudian hal lainnya adalah adanya aksesoris dalam pengangkatan atau lifting. Ada wire rope, ini untuk kabel-kabel pengangkutan ya, ada strand, ada
sailing wire atau wire rope juga, kemudian ada sling belt, kemudian ada chain block, hook, shackle atau segel, turnbuckle, ring, dan swivel hoist. Masing-masing ini yang di sebelah kanan, yang chain block, hook, shackle, dan seterusnya ini, itu adalah aksesoris paling kecil ya, penghubung antara rope atau tali kepada handling unit yang ada di material beton bertulang misalnya. Nah, itu adalah penghubungnya gitu. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri itu adalah kabel-kabel yang digunakan untuk menarik tentunya. Kemudian yang lainnya adalah aksesoris terkait fixing. Kalau yang tadi itu untuk pengangkatan, nah ini untuk fixing. Fixing itu adalah memastikan kedudukannya sudah sesuai dan kita fixkan gitu ya. Nah, yang dibutuhkan adalah shim atau spacer atau leveling shim. Ini bentuknya seperti yang di sebelah kanan. Ketebalannya itu mungkin 1 mm begitu ya. Jadi hanya untuk misalnya, karena nggak selalu ketika kita memasang misalnya baja seperti ini kita pasang gitu, kita tempatkan pada titik kedudukannya, kadang-kadang nggak juga presisi gitu. Nah, kemiringan yang mungkin 1 mili 2 mili begitu ya, tapi kalau misalnya terus ke atas kan nanti membahayakan, makanya perlu penyesuaian untuk kedudukannya supaya dalam semua kedudukan itu berada pada posisi yang diharapkan, jadi ya nggak ada kemiringan seperti itu. Nah, ini adalah hal yang lain lagi. Spacer yang ketebalannya lebih besar biasanya adalah untuk material beton bertulang misalnya ya, jadi spacernya lebih tebal lagi gitu. Nah, kemudian hal lainnya adalah di dalam pengangkatan itu ada perencanaan pengangkatan dan penilaian resiko lifting ya, karena kalau kita mengangkut material ke atas itu kan membahayakan ya, kalau salah misalnya penempatan baloknya itu tidak sesuai pada titik beratnya gitu sehingga miring sebelah. Nah, kalau misalnya jatuh gitu, kepleset jatuh kan itu membahayakan, baik secara membahayakan aset dari material itu, kemudian membahayakan orang lain juga, dan mungkin hal lainnya adalah merusak struktur yang udah dibangun di bawahnya gitu kan. Itu jadinya kerugiannya jadi besar. Makanya itu di dalam lifting and erection ini itu diperlukan yang namanya lifting plan atau perencanaan pengangkatan dari titik mana ke titik mana, kemudian kapan waktunya itu direncanakan di sana, kemudian peralatannya apa saja gitu. Nah, kemudian adalah alat angkat yang berfungsi dengan baik gitu, makanya perlu monitoring terhadap peralatan angkut dan peralatan angkat. Kemudian alat bantu juga dalam keadaan yang baik, yang prima. Jadi kalau misalnya ada strand atau benang-benang kabel tadi misalnya yang putus, itu harus segera diganti, nggak boleh lagi pakai itu karena udah dipastikan membahayakan gitu. Kemudian misalnya tadi tali yang dengan serat-serat fiber tadi itu juga ada yang rusak atau getas, udah nggak boleh lagi dipakai gitu ya. Jadi harus diganti karena membahayakan dan potensi kerugiannya itu besar. Kemudian adalah operator yang kompeten, jadi orang yang mengangkat gitu ya, atau mengoperasikan peralatan. Kemudian adalah melakukan cek komponen bahan yang akan diangkat, pastikan bahan dalam keadaan baik, handlingnya juga masih dalam keadaan baik, dan tidak ada yang cacat, sehingga kalau diangkat terutama pada titik-titik tumpuan atau titik berat bahan itu kalau tidak dalam keadaan baik tentunya membahayakan ya, bisa jatuh. Kemudian cek kondisi lapangan dan cuaca. Nah, ini penting sekali. Kalau kita lihat di video-video yang tadi cenderung cuacanya dalam keadaan baik ya, terang gitu, jadi nggak hujan, karena bahaya juga ya, kita nggak bisa lihat ke atas, apalagi ini kan diangkat ke atas gitu. Kemudian pengangkatan dilakukan secara perlahan, jadi mengangkut harus pelan-pelan, dan pastikan area kerja atau lantai kerja itu sedang dalam keadaan bersih gitu. Kemudian adanya jarak area penyimpanan bahan dengan koordinat pemasangan itu tidak jauh begitu ya, karena kan nanti ketika diambil dari tempat penyimpanan sementara setelah barang dari pabrik itu kan akan ditaruh di site di tempat tertentu dulu ya, kemudian nanti dari situ akan diangkut atau diangkat ke titik yang akan dipasang. Nah, antara tempat penyimpanan dengan tempat untuk titik penempatan pemasangan, maka itu tidak boleh jauh karena lengan
dari crane itu harus mampu menjangkaunya gitu. Kita juga lihat tadi di video-video yang tadi juga seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah penggunaan BIM dimensi 5D yang dapat membuat rencana pekerjaan lebih presisi. Nah, kita juga tadi lihat di video yang sebelum ini bahwa ternyata ada ya yang dengan video animasi yang menjelaskan bagaimana proses itu semua hari ke hari, tapi dengan animasi gitu ya, dengan simulasi, bukan pekerjaan yang bukan video sebenarnya di lapangan gitu. Nah, itu menarik sekali untuk kita mengetahui flow atau alur pekerjaan, apalagi dengan volume yang besar ini, bangunan bentang lebar, apalagi kalau multi lantai itu kan tentu biaya tidak sedikit ya. Nah, untuk itu diperlukan bagaimana menjaga aset, salah satunya adalah penggunaan BIM yang tentunya dengan dimensi 5D gitu, sehingga sampai bisa melihat flow pergerakan crane, pergerakan truk untuk membawa material dan seterusnya. Nah, itu menarik sekali. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dikenalkan pada Anda tentang metode membangun bangunan bentang lebar. Tentunya di dalam dunia praktik nantinya ada hal-hal yang lebih spesifik lagi daripada ini, dan tentunya nantinya materi-materi yang terkait dengan metode membangun umumnya tidak secara spesifik bangunan bentang lebar itu ada, tetapi sebenarnya secara umum metode membangun itu sama, namun ada hal-hal yang spesifik, terutama tadi soal lifting and erection dan juga pembuatan material di pabrikan gitu. Nah, itu adalah hal yang saat ini juga sedang berkembang. Itu tentang metode membangun bangunan bentang lebar. Terima kasih.